Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai perilaku organisasi. Dimulai dari saya, Fitri Kurniasi, kemudian akan dilanjut oleh rekan saya, Rizka Ayu Apriliani. Organisasi merupakan suatu perkumpulan orang yang memiliki tujuan bersama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perilaku organisasi merupakan pembelajaran tentang suatu sifat atau karakteristik individu yang tercipta di lingkungan suatu organisasi. Dikarenakan manusia memiliki karakteristik yang berbeda-beda, maka perilaku organisasi berguna untuk mengetahui sifat-sifat individu dalam bekerja di suatu organisasi. Pembelajaran perilaku organisasi akan mengetahui tentang bagaimana seorang individu dapat mengatasi masalah yang terjadi di suatu organisasi. Sistem pengendalian manajemen akan mempengaruhi perilaku setiap manusia. Sistem manajemen yang baik mempengaruhi perilaku sedemikian rupa sehingga memiliki tujuan yang selaras. Artinya, tindakan-tindakan individu yang dilakukan untuk meraih tujuan pribadi juga akan membantu perusahaan untuk meraih tujuan organisasinya. Pada hakikatnya, perusahaan adalah suatu artifisial yang tidak mempunyai pikiran maupun kemampuan dalam mengambil keputusan sendiri, sehingga suatu perusahaan tidak memiliki tujuan. Tujuan perusahaan biasanya ditentukan oleh pejabat utama, eksekutif atau CEO yang bersangkutan dengan pertimbangan nasihat yang diberikan oleh manajer senior. Salah satu contoh tujuan yang ditentukan oleh CEO adalah meningkatkan profitabilitas dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Kemudian berlanjut ke goal congruence. Goal congruence merupakan keselarasan antara tindakan individu untuk meraih tujuan pribadi guna membantu pencapaian tujuan organisasi. Tujuan utama sistem pengendalian manajemen adalah memastikan sejauh mana keselarasan tujuan ini dapat tercapai semaksimal mungkin. Dalam proses yang sejajar dengan tujuan, manusia diarahkan untuk mengambil tindakannya sesuai dengan kepentingan pribadi mereka sendiri yang sekaligus juga merupakan kepentingan perusahaan. Sistem pengendalian yang memadai setidaknya tidak akan mendorong seorang individu untuk bertindak berlawanan dengan kepentingan organisasi. Terdapat beberapa faktor informal yang mempengaruhi goal congruence. Faktor informal tersebut dapat berbentuk aspek internal maupun aspek eksternal. Aspek internal terdiri dari budaya, gaya kepemimpinan manajemen, organisasi informal, persepsi, dan komunikasi. Yang pertama adalah budaya. Faktor internal yang terpenting adalah budaya di dalam organisasi itu sendiri yang meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai yang dianut, norma-norma perilaku, serta asumsi yang menjadi implisit diterima dan secara eksplisit dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi. Yang kedua adalah gaya manajemen. Biasanya, sikap bawahan mencerminkan apa yang menjadi sikap dari atasan mereka, dan sikap dari atasan mereka mencerminkan apa yang menjadi sikap CEO mereka. Yang ketiga adalah organisasi informal. Garis-garis dalam organisasi menggambarkan hubungan yang formal, yaitu pemegang otoritas resmi dan tanggung jawab dari setiap manajemen. Namun pada kenyataannya yang ditemui selama berlangsungnya proses pengendalian manajemen yang tidak dapat dipahami tanpa mengenali arti penting dari hubungan yang menyusun di organisasi yang bersifat informal. Yang keempat adalah persepsi dan komunikasi. Dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi, para manajer harus mengetahui tujuan organisasinya dan tindakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian, hal ini diedukasikan kepada jajaran yang lain, kepada anggota yang lain agar tidak terjadi miskomunikasi. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah norma-norma tentang perilaku yang diharapkan dari dalam masyarakat di mana organisasi perusahaan menjadi bagian di dalamnya. Norma-norma ini mencakup sikap yang secara kolektif sering juga disebut sebagai etos kerja yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai terhadap organisasi, keuletan, semangat, dan juga kebanggaan yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya adalah sistem kontrol yang formal. Sistem formal adalah sistem yang memungkinkan pendelegasian otoritas di mana sistem formal menjelaskan struktur kebijakan dan prosedur yang harus diikuti oleh anggota organisasi. Pengendalian formal adalah pengendalian yang disahkan organisasi dalam bentuk aturan, surat keputusan, kode etik, persensi, dan bentuk lain. Sedangkan pengendalian informal merupakan bentuk pengendalian tidak langsung. Hal ini berarti pengendalian yang tidak diformalkan atau dibuatkan peraturan oleh organisasi secara resmi.
Sistem pengendalian formal terdiri dari dua jenis, yaitu sistem pengendalian manajemen dan peraturan. Yang pertama adalah peraturan. Peraturan ialah shorthand untuk semua tipe instruksi formal seperti instruksi jabatan, uraian kerja, prosedur operasi sandar, dan pedoman etis. Aturan adalah pedoman kerja, yaitu para anggota organisasi diharapkan tidak menyimpang atau melanggar sebuah aturan tersebut. Beberapa jenis aturan yaitu terdiri dari pengendalian fisik. Pengendalian fisik ini dapat berupa penjaga keamanan, dengan memastikan gudang-gudang yang terkunci, ruangan besi, password komputer, CCTV pengawas, dan pengendalian fisik lainnya merupakan bagian dari struktur pengendalian. Yang kedua adalah manual. Ada banyak pertimbangan untuk memutuskan aturan-aturan mana yang harus dituliskan ke dalam panduan. Ada juga yang harus yang tidak perlu tertulis dalam panduan namun diedukasikan secara langsung. Manual dalam organisasi birokratis jauh lebih rinci dibanding dengan aturan organisasi lainnya. Organisasi yang besar memiliki panduan dan aturan yang lebih banyak dibandingkan organisasi yang kecil. Organisasi yang tersentralis memiliki banyak aturan dibanding dengan organisasi yang terdesentralis. Dan yang terakhir, organisasi yang memiliki unit-unit yang tersebar secara geografis mempunyai lebih banyak aturan dibandingkan dengan organisasi yang terpusat secara geografis. Yang ketiga adalah pengamanan sistem. Berbagai pengamanan sistem dirancang ke dalam suatu sistem informasi agar menjamin suatu informasi yang mengalir dalam suatu sistem bersifat akurat. Untuk mencegah kecurangan, salah satu caranya adalah pemeriksaan silang secara terinci, pembubuhan tanda tangan dan bukti-bukti lain bahwa sebuah transaksi telah dijalankan melalui pemilihan, menghitung uang yang ada dan aktiva-aktiva yang mudah dibawa sesering mungkin, serta sejumlah prosedur lain. Hal tersebut dapat mencakup pengecekan sistem yang dilakukan oleh auditor internal dan eksternal. Yang keempat adalah pengendalian tugas. Pengendalian tugas didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tugas-tugas tertentu dijalankan secara efektif dan efisien. Kebanyakan dari tugas-tugas itu dikendalikan melalui suatu peraturan. Yang kedua adalah proses kendali secara formal. Suatu perencanaan strategis akan melaksanakan tujuan dan strategi organisasi. Seluruh informasi yang tersedia dipergunakan untuk membuat perencanaan ini. Perencanaan strategis kemudian dikonversi menjadi anggaran tahunan yang fokus pada pendapatan dan belanja yang direncanakan untuk masing-masing pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab ini juga dituntun oleh aturan dan informasi lain. Pusat tanggung jawab menjalankan operasi-operasi yang ditugaskan dan hasilnya kemudian dinilai dan dilaporkan. Hasil-hasil aktual kemudian dibandingkan dengan anggaran untuk menentukan apakah kinerjanya memuaskan atau tidak. Jadi pada tahap ini diatur sebuah rencana pengeluaran dan rencana pendapatan, kemudian di akhir periode secara aktual dihitung apakah rencana dan yang terjadi sebenarnya sesuai atau tidak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayu Apriliani dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas beberapa poin, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama ada jenis-jenis organisasi. Strategi suatu perusahaan memiliki pengaruh yang besar terhadap strukturnya. Meskipun kualitas dan ukuran organisasi itu beragam, setidaknya organisasi bisa dikelompokkan dalam 3 kategori umum. Di antaranya, yang pertama ada struktur fungsional. Bentuk organisasi fungsional melibatkan gagasan mengenai seseorang manajer yang membawa pengetahuan khusus untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan fungsi spesifik yang berlawanan dengan manajer umum yang kurang memiliki pengetahuan khusus. Berikut merupakan contoh dari struktur fungsional. Yang kedua ada struktur unit bisnis. Di dalamnya para unit manajer bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas dari masing-masing unit, dan unit bisnis berfungsi sebagai bagian dari semi-independen perusahaan. Berikut merupakan contoh dari struktur unit bisnis. Dan yang ketiga ada struktur matriks. Di dalamnya unit-unit fungsional memiliki tanggung jawab ganda dalam organisasi matriks ini, yaitu organisasi di mana penggunaan struktur organisasi menunjukkan di mana para spesialis mempunyai keterampilan di masing-masing bagian dari kegiatan perusahaan yang dikumpulkan lagi menjadi satu untuk mengerjakan suatu proyek yang harus diselesaikan. Dan berikut merupakan contoh dari struktur matriks. Yang kedua adalah fungsi controller organisasi.
Sebelum kepada fungsinya, perlu diketahui bahwa controller adalah orang yang bertanggung jawab dalam merancang dan mengoperasikan sistem pengendalian manajemen. Controller biasanya menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama merancang dan mengoperasikan informasi serta sistem pengendalian. Yang kedua, menyiapkan pernyataan keuangan dan laporan keuangan termasuk pengambilan pajak kepada para pemegang saham dan pihak-pihak eksternal lainnya. Yang ketiga, menyiapkan, menganalisis dan menginterpretasikan laporan kinerja, menganalisis program dan proposal anggaran. Poin terakhir yang akan saya bahas adalah studi kasus yang saya ambil dari tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2013 di Jawa Tengah. Kasusnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menjatuhkan hukuman 3,5 tahun penjara terhadap Triasi Wahyusari, seorang bidan yang bertugas sebagai verifikator program jaminan persalinan bidan praktik mandiri di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Triasi terbukti menyalahgunakan kesempatan ketika menjadi verifikator program jam persal sehingga menguntungkan dirinya sendiri. Hakim juga mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara yang besarnya melebihi 695 juta rupiah. Dari kasus tersebut, hal itu menunjukkan perilaku individu dalam organisasi yang sangat berdampak pada organisasi tempatnya bekerja. Dari kasus korupsi tersebut, Triasi adalah sosok yang mementingkan kepentingan dirinya sendiri yang dapat mencoreng nama organisasinya. Kepercayaan yang telah diberikan oleh organisasi kepada Triasi disalahgunakan. Seharusnya ia mementingkan kepentingan bersama atau kepentingan organisasi dibanding dengan kepentingan pribadinya. Dari organisasi sendiri perlu diadakan pengawasan dan evaluasi berkala dan bimbingan agar tidak terjadi kecurangan yang sama dan adanya sanksi yang tegas karena perilaku individu yang akan membawa organisasi baik dan sesuai dengan tujuan. Sekian pembahasan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.